Lesti, jangan lupa untuk tonton juga di sesi malam ya. Bab 30. James mengendarai mobilnya menembus jalanan kota Yogyakarta yang mulai sepi malam itu. Laura masih terlelap di kursi penumpang di sebelahnya dengan wajah yang begitu damai, ingin rasanya dia membelai wajah Laura. James mendengarkan suara radio yang tidak terlalu keras hanya untuk menemaninya sepanjang perjalanan pulang ke apartemen. Dia sering mendengar lagu Secret Love dari Little Mix dan Jason Derulo di radio mobilnya seperti saat ini. Entah kenapa lirik lagu itu sungguh mirip dengan suara hatinya. We keep behind closed door, every time, see you, die a little more. Stolen moments that we tell us the curtain falls. I'll never be enough. It's obvious you remain for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Every second, every thought I'm in so deep asterisk. But I'll never show it on my face. But we know this, we got a love that is homeless. Why can't you hold me in the street? Why can't kiss you on the dance floor? Asterisk. Wish that we could be like that. Why can't we be like that? Cause I'm you. Why can't say that I'm in love? I wanna shout it from the rooftop. Wish that could be like that. Why can't it be like that? Cause I'm you. Don't wanna live love this way. Don't wanna hide us away. Wonder if it ever will change. I'm living for that day. SOMEDAY. Semua tentang cinta rahasia ini begitu menyiksanya, terutama ketika berada di kampus. Mereka berlaku tak lebih dari dua orang asing yang tak memiliki hubungan istimewa apapun. James masih teringat setiap momen saat mereka berpapasan di lift atau di koridor kampus. Tatapan Laura begitu datar dan dingin. Itu sungguh menyakiti perasaannya. Berapa lama lagi dia harus menjalani secret love ini? Akhirnya perjalanan panjang itu pun berakhir. James memarkir mobilnya di basement Intercontinental Residence. Dia tak tega membangunkan Laura yang masih tertidur seperti orang mati tak bergerak. James pun membopong tubuh itu dengan lengannya yang kekar. Laura tidak terlalu berat batinnya. Dia pun naik lift ke lantai 12. Aroma tubuh Laura yang seperti green tea dan chamomile itu begitu dia sukal. James masuk ke unit apartemennya dan langsung berjalan ke kamar tidurnya membaringkan Laura di atas spring bed. Tersadar lagi-lagi gadis itu masih memakai baju lengkap, selalu begitu kejadiannya bila dia menginap di tempat James. Haruskah dia membangunkan Laura untuk berganti pakaian? James mengikop bibir Laura dengan begitu posesif melu asteris, atnya dan membuat Laura bernafas pendek-pendek hingga akhirnya gadis itu terbangun. Mata indah berwarna biru cerah itu menatapnya dengan ekspresi terkejut hingga kemudian menjadi tenang. Tangan Laura terangkat membelai bagian belakang kepala James. Asteris, maaf aku membangunkanmu, sayang, ucap James dengan nafas yang terengah-engah akibat maraton ciu asteris nan mereka. Laura tersenyum manis menatap wajah James yang begitu dekat dengan wajahnya. It's okay, babe. Laura pun bangun dan berjalan ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya. James mengambil baju ganti untuk Laura, lingerie ungu yang mereka beli di Victoria's Secret. Ganti baju dulu, Haniku, ujar James seraya menyerahkan lingerie itu ke tangan Laura. Laura menerimanya dan mengangguk. James masih berdiri di pintu kamar mandi. Laura menatapnya dari cermin dan berkata, "Apa kamu mau melihatku berganti baju?" James tertawa dan menjawab santai sambil bersedekap. Asteris, tentu saja, kenapa tidak? Atau perlu kubantu melepas baju itu satu persatu? Laura melotot padanya dan mendengus kesal. Aku bisa sendiri. Sepanjang petang ini James telah membuatnya begitu malu di depan papa mamanya. Dia pun bertanya-tanya dalam hatinya, seserius itukah James menjalani hubungan ini? Laura melepaskan semua pakaian yang dia kenakan di hadapan James yang menatapnya dengan gairah yang sulit untuk ditutupi. Laura pun mengenakan lingerie ungu itu. Bahan lingerie itu berupa brokat tebal yang dibuat dress pendek yang menunjukkan bagian dada, separuh punggung dan panjangnya sedikit di bawah bokongnya. Minim sekali, apa yang mau ditutupi dengan lingerie seperti ini, pikir Laura agak kesal.
James mendekatinya dari belakang dan merengkuhnya dalam pelukannya. Cintaku yang cantik, bisiknya. Asteris, tahukah kamu sayang? Aku selalu terbakar gairah saat bersamamu seperti ini. Ingin untuk bercinta denganmu. Menikahlah denganku, Haniku, kata James sembari menatap bayangan mereka berdua di cermin kamar mandi. Laura tak mampu berkata-kata mendengar permintaan James untuk menikah dengannya. Dia memang mencintai James, tapi keadaan mereka saat ini begitu membingungkan. James masih kuliah semester 6, James baru 21 tahun dan Laura 32 tahun. Apa kata orang nanti? Bahwa dia menjerat pria muda, wanita tak tahu malu. Laura merasa belum siap mental. James, selesaikan dulu kuliahmu. Nanti kita bicarakan lagi setelah wisuda $1. Jalanmu masih panjang, jawab Laura berusaha untuk tegar padahal hatinya serasa diremas oleh sesuatu yang tak nampak. Dia merasa menyesal telah memberi James kesempatan untuk mendekatinya dulu, dia seperti memberi James harapan palsu tentang hubungan mereka. Papanya pun begitu menentang hubungan mereka terang-terangan tadi. James seperti mengerti apa yang Laura pikirkan seolah itu tergambar di wajahnya dengan jelas. Jangan pernah berpikir untuk mundur, sayang. Aku akan terus mengikutimu kemanapun kau menghindar. Cinta ini telah membuatku sakit dan hanya kau yang mampu menyembuhkannya, Laura. Jangan pernah tinggalkan aku, lebih baik aku mati saja daripada kehilanganmu. Laura menutup mulut James dengan telapak tangannya. Jangan berkata seperti itu, James. Laura terisak air matanya meleleh dari sudut matanya. James mencium air mata itu dan berbisik menenangkan gadis itu. Maafkan aku, sayang, ucap James. Dia pun merengkuh Laura dan menggendongnya ke tempat tidur. James membelai wajah Laura dan cium bibirnya lagi. Tangan mereka saling menggenggam dengan jemari bertautan. Katakan kamu mencintaiku, sayang, pinta James. Aku mencintaimu James, my baby boy, ucap Laura tersenyum nakal. Kenapa harus menyebutku, baby boy? I'm not a baby, nor a boy. Call me your man. Wanna hear it now, darling? Laura tertawa mendengar protes James. Sorry. James diam menatapnya tak bergeming. Oke, fine. I love you, my man. Good. Seru James singkat lalu dia pun iumi leher Laura dan turun ke collarbone-nya dan membuat beberapa kosmerk di sana. Ini adalah wanitanya, semua orang harus tahu itu. James, hentikan. Kosmerk yang kau buat lama sekali hilangnya. Bagaimana aku harus memakai baju bila itu terlihat begitu jelas? Protes Laura putus asa. James terkekeh mendengamnya dan berkata, tak perlu ditutupi, tak akan ada yang berani bertanya hal pribadi seperti itu padamu. Mereka hanya akan berpikir bahwa kau menghabiskan malam yang panas bersama kekasihmu. James melanjutkan men panasnya di dada Laura. Dia selalu bernifsu ketika menyentuh gumung far itu, dia mengusap puncaknya dengan sangat nikmat. Laura pun membesah dan serang saat James melakukannya. Ritual percintaan mereka selalu tanggung, tapi mereka berusaha memuaskan satu sama lain tanpa harus bersotibuh. James ingin menjaga gadisnya tetap perawan sampai mereka menikah nanti. James berguling bertukar posisi dengan Laura, menempatkan gadis itu di atas tubuhnya. Laura tertawa berderai menyadari dia berada di atas James, menatap James yang tampak tampan dan nakal. Laura umi leher James dan collarbone-nya membuat kosmerk di sana, membalas apa yang tadi James lakukan. Dia berpikir bahwa James harus mengalami dilema yang sama bila orang melihat kosmerk itu dan bertanya padanya. James tahu apa yang sedang Laura rencanakan tapi dia membiarkannya. Dia justru senang karena orang akan tahu bahwa dia memiliki kekasih yang penuh gairah. Nanti dia akan melihat hasil perbuatan Laura itu di cermin. James pun tertawa keras. Sayang, maaf aku membuatmu bekerja keras membuat kosmerk di tubuhku, goda James yang membuat Laura kesal dan menggigit dadanya dengan keras. Ouch, aku mendapat bonus bekas gigitan juga. Ahaha, seru James seraya tertawa renyah.
Ah, sepertinya aku sudah menyinggung Profesor Laura. James menurunkan tubuh Laura ke sampingnya dan memeluknya erat saat gadis itu meronta-ronta dan memukuli dadanya. James tertawa tak henti-henti dan terus memeluknya erat.